Jadi siapa yang mau bertanya? Hamidi ya? Hamdi, Bu. Oh, Hamdi. Iya, Bu. Buka videonya Hamdi. Baik, Bu. Semuanya buka video ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau saya kenalnya lihat dari foto atau gambar huruf M saja, nanti saya nggak tahu siapa orangnya. Nah oke Hamdi, pertanyaannya apa? Ini, Bu, bagaimana cara pemasangan pondasi jika tanah dalam keadaan berair, Bu? Contohnya di persawahan, Bu. Oh, nah nanti itu nggak cukup tuh kalau saya ngomong sekarang di sini nih. Nah, jadi nanti ada mata kuliahnya ya, kita akan belajar mata kuliah fondasi ya. Nah, nanti kriteria-kriteria perancangannya ya. Nah, bagaimana kondisinya ya. Nah, itu nanti kita banyak itu beberapa SKS, 3 SKS. Nah, tapi sekilas kalau kondisi tanahnya berair, tentu itu harus airnya itu harus eh, dibuang terlebih dahulu ya. Jadi memang itu dari konsolidasinya itu penurunannya itu sangat tinggi ya, penurunan tanahnya sangat tinggi, jadi sangat riskan sekali kalau Anda langsung bangun fondasi di lapisan tanah yang mengalami penurunan yang sangat besar ya. Nah, jadi nanti ada metodenya bagaimana cara mempercepat proses penurunan sehingga tanahnya termampatkan dan padat dan Anda bisa melanjutkan perancangan pondasinya. Nah, itu ada materinya nanti di mata kuliah Mekanika Tanah 2 ya, namanya konsolidasi, kemudian juga penurunan tanah. Dan juga nanti ada metode perbaikan tanahnya, perbaikan tanah untuk mengeluarkan air yang ada di rongga pori-pori tanah sehingga kondisi partikel solid, partikel padat Anda ini mengisi ruang-ruang pori tersebut. Nah, artinya di sini dari gambar ini ya, artinya dari gambar ini kan ruang pori ini terisi sama air dan udara nih. Nah, jadi kalau kebanyakan air di sini tanah ini dia akan mampat, akan turun, ya kan? Ya, jika dia diberi beban di permukaan, ya. Artinya di sini dikasih beban, tentu dia rongga pori tanah ini diisi oleh partikel-partikel solid dari tanah tersebut, dari butiran tanah tersebut. Ya. Nah, dan air yang ada di rongga pori ini akan keluar. Nah, sehingga yang ruang pori ini akan terisi oleh butiran tanah tersebut dan volumenya itu jadi akan semakin mampat, ya, tinggi tanahnya jadi akan semakin berkurang. Nah, itu nanti proses peristiwa konsolidasi dan namanya. Peristiwa konsolidasi itu peristiwa keluarnya air dari rongga pori-pori tanah. Nah, jadi kalau Anda nanti membangun, itu kaitannya ke sana. Ya, jadi air itu Anda keluarkan dulu. Nah, itu ada metodenya namanya ya, menggunakan metode PVD, prefabricated vertical drain yang banyak, yang pada umumnya digunakan di lapangan. Ya, nah contohnya kalau pembangunan jalan tol yang di Padang itu ya, proyek jalan tol Padang yang section yang di stationing 0 ya hingga berapa ratus itu. Nah, jadi ada pemasangan PVD di sana untuk mengeluarkan air dari rongga pori-pori tanah. Nah, itu ada pula mata kuliahnya lagi. Nah, jadi ilmu geoteknik itu besar, luas ya, ilmu geoteknik itu terkait dengan kasus-kasus permasalahan di jalan ya, kasus permasalahan tanah, ya kasus permasalahan fondasi ya. Nah, terkait halnya di situ. Dan pada dasarnya, pada intinya Anda tidak akan bisa merancang fondasi jika tanahnya bermasalah. Nah, kalau tanahnya bermasalah, Anda tetap bangun bangun struktur, ya Anda tegakkan fondasinya akan turun karena tanah akan mengalami penurunan. Oke, kita kembali lagi ke materi. Kembali ke indeks propertis tanahnya. Jadi, kalau Anda sudah dapat data berat tanah sama volume, apa dapat data dari propertis tanahnya? Apa yang bisa Anda dapat?
Siapa yang bisa menyebutkan apa saja properties dari tanah? Saya sudah siapkan catatan. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa namanya? Latifah Tadi yang Yasrul, bertanya, Bu. siapa ya? Hamdi ya. Siapa yang bertanya? Latifah Yasrul. Latifah. Izin menjawab, Bu. Indeks properties tanah terdiri dari kadar air, berat volume atau kepadatan, spesifik grafiti atau berat jenis, derajat kejenuhan, angka pori dan porositas, Bu. Oke. Kalau kalau dari Anda cuma punya data W sama V, Anda bisa dapat data apa? Izin menjawab, Bu. Siapa? Betsy. Jika datanya diketahui hanya W dan V, maka data yang bisa kita dapat ialah berat volume lembab atau basah dan berat volume kering. Nah, jadi data yang bisa Anda dapat berat volume. Nah, berat volume itu simbolnya adalah sama nih, ya. Yang rumusnya apa berat volume itu? Berat per volume. Ya. Jadi berat volume itu kondisi tanahnya basah, berarti berat volume tanah basah atau berat volume tanah asli. Asli di lapangannya. Tanahnya belum Anda apa-apain, tanahnya belum Anda oven, ya, masih tanah aslinya, berarti Anda dapatkan berat volume atau berat isi tanah basahnya, yaitu berat per volume. Nah, beratnya ini berat totalnya, ya, W-nya ini, W total dari si tanah. Nah, di mana W total ini rumusnya apa? Apa total dari si tanah ini? Berat total dari si tanah. Berat siapa aja? Siapa yang bisa jawab? Betsy, saya catat ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa rumus berat total dari tanah? Tanah itu dia terdiri dari apa saja? Bagaimana cara ngitung beratnya? Hamdi sudah tadi. Hamdi, Latifah, Betsy. Ayo yang lain. Anda lihat saja gambar ini, Anda pasti bisa membuat rumus dari berat total si tanah. Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana? Apa rumus dari berat total dari tanah ini? Bagaimana cara menghitung berat total dari tanah? Ditimbang, Bu. Ya, benar. Tapi jawab secara ilmiahnya, berat total dari tanah ini adalah WT sama dengan... Bu, izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Siapa namanya? Yunisa, Bu. Join Yuni. Bapak. Oh, ada bisa Yunisa join. Sama Join ya? sama Jumyani, Bu. Oke. Berat tanah keseluruhannya itu tuh sama dengan jumlah Berat dari total sama dengan... berat total sama dengan berat butiran padat ditambah dengan berat air. Tambah dengan berat air. Berat udaranya tambah? Tambah nggak berat udaranya? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena udara terletak di atas. Jadi tanah tuh terdiri dari tanah yang asli sama kadar air yang ada di tanah tuh, Bu. Tanah itu terdiri dari butiran atau solidnya, butiran padatnya ini ya, yang ini. Nah, terus juga terdiri dari rongga pori-pori tanah. Di mana rongga pori-pori tanah ini terisi oleh air dan udara. Tadi berat total itu berarti rumusnya adalah berat butiran atau W solid WS ditambah dengan berat void-nya. Nah, void-nya itu V
Void-nya itu terisi oleh apa? Air dan udara. Berarti WS ditambah W air, W water, W ditambah W udara, W air. Nah, berat udara ini tidak bisa kita ukur, ya, tidak terukur nilainya, sehingga kita anggap nilai berat udara ini 0. Dianggap 0 ya. Makanya berat total itu adalah rumusnya berat solid WS, W solid ditambah W water, W air. Paham semuanya sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, oke, Anda sudah dapatkan berat total. Jadi dari berat total ini tentu Anda bisa mengetahui berapa berat butiran padatnya. Bisa ya? Nah, bagaimana cara Anda mendapatkan berat butiran padatnya ini, W solidnya? Bagaimana caranya? Anda udah ada tanahnya nih, tanda kondisi aslinya. Tapi saya ingin tahu berapa sih berat butiran padatnya saja, tidak ada airnya lagi. Ayo, siapa yang tahu tanahnya diapain? Nih, yang WS nih. Gimana caranya supaya bisa dapat berat butiran saja tanpa air? Artinya berat butiran keringnya. Tanahnya diapain? Izin menjawab, Bu. Mungkin di oven, Bu. Mungkin di oven. Mungkin atau tidak? Pasti. Iya, Ya, di Pasti di oven tanahnya. Ya, siapa yang jawab? Yunisa, Bu. Yunisa lagi. Tanahnya kalau Anda mau tahu tanah berat butiran keringnya saja atau berat butiran asli padatnya ini saja tanpa ada air, tentu tanah basah tadi Anda oven. Anda oven 24 jam. Nah, sehingga yang tinggal apa? Berat butirannya saja. Atau berat tanah keringnya saja. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, Bu. oke. Nah, kemudian properties berikutnya. Apalagi yang bisa didapat kalau berat butirannya udah dapat? Berat airnya bisa nggak didapat? Bisa, Bu. Bisa. Dari mana dapatnya? Dengan menggunakan rumus, Bu. Dengan menggunakan rumus. Berat totalnya tadi dia dapat kan? Nih, berat totalnya Anda timbang tanah tadi. Kemudian berat butirannya Anda oven. Ya, jadi setelah 24 jam Anda oven, kemudian Anda timbang lagi tanah tersebut sehingga dapat berat butirannya atau WS-nya. Ya, W total dapat, WS dapat. Dapat nggak W airnya? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Ya, jadi W airnya itu WW-nya sama dengan berat total Dikurang WS, Bu. iya, dikurang berat Air. berat butiran, Butiran, sorry. Bu. Iya, berat butiran yang sudah di oven tadi, ya. Nah, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, dapat berat air. Apalagi dapat? Apa yang bisa Anda dapat? Properties dari si tanah. Apa? Kadar air. Atau omega simbolnya. Apa rumusnya kadar air itu? Siapa yang jawab tadi? Jawab, Bu. Siapa? Nirmala, Bu. Rumus Nirmala. kadar air, Bu. Nah, apa rumus kadar airnya? WW per WS kali 100, Bu. Iya, berat air, mau mencari kadar air, tentu berat air dibagi dengan berat butiran keringnya, dikali 100%. Paham semuanya? Paham, Bu. Nirmala. Nirmala belum ada namanya, catat. Nirmala. Oke. Oke, sudah dapat propertiesnya. 1, berat isi. Yang kedua, kadar air.
Nah, apalagi? Propertis tanahnya yang dapat. Kadar air sudah dapat. Berat volume sudah dapat. Nah, berat volume ini banyak ini jenisnya lagi macamnya ya. Nah, berat volume itu ada berat volume tanah basah, tanah asli ya. Nah, ada lagi berat volume apa lagi kondisinya? Siapa yang tahu? Berat volume butiran padat, Bu. Nah, berat volume butiran padat atau gamma S. Gamma S. Ya. Apalagi? Gamma apa lagi? Volume, izin menjawab, Bu. Ya, Adela. Volume carrying, Bu. Apa? Volume atau berat volume? Berat volume carrying, Bu. Berat volume kering atau gamma, simbolnya apa? Gamma D, Bu. Iya, gamma D. Ah, Bu, menjawab, Bu. Siapa tuh? Apis, Bu. Siapa? Anik Apis. Ya, Anik. Apa, Nik? Berat volume jenuh, Bu. Apa simbolnya? Gamma sat, Bu. Oke, gamma sat. Berat volume jenuh sat. Nah, bagaimana kondisinya nih kalau gamma sat ini? Nah, nantilah saya tanya gamanya aja dulu. Gamma apa lagi? Bisa menjawab, Bu. Gamma B, Bu. Berat volume lembab atau basah. Udah nih. Udah ya, Sani, yang pertama nih tadi. Jenek, Bu. Gamma W, Bu. Gamma W. Apa itu gamma W? Siapa yang jawab tuh? Delvino Kuswara, Bu. Berat volume air, Bu. Berat volume air. Berat volume air. Siapa yang jawab? Siapa nama tadi? Delvino Kuswara, Bu. Mana orangnya nih? Oke, Delvino Kuswara. Oh, namanya belum catat. Delvino. Nah. Berat volume air. Nah. Berat volume air sudah ada nilainya. Berapa nilainya? Izin menjawab, Bu. Latifah. 1 gram per sentimeter kubik, Bu. Berapa? 1 gram per sentimeter kubik, Bu. Ya, 1 gram per sentimeter kubik. Kalau dikonversikan ke, nanti hitung-hitungan analisa nih ya. Kilonewton per meter kubik. Ini satuan besarnya ini. Kilonewton. Berapa jadinya? Izin menjawab, Bu. 9,81 kilonewton per kubik, Bu. Ya, 9,81 atau 10 ya. Kilonewton per meter kubik. Oke, siapa tuh yang jawab? Yesa, Bu. Yesa. Oke. Nah, masih ada gamma berat isi? Masih, Bu. Masih. Apa lagi? Berat volume apung tanah, Bu. Apa simbolnya? Gamma koma di atas itu, Bu. Gamma koma. Gamma efektif atau gamma aksen nih? Gamma efektif ya. Siapa yang jawab tuh? Anik Rapis, Bu. Oh, Anik Rapis. Apa rumusnya kalau gamma efektif itu, Anik? Dia sudah ada rumusnya nih. Ya, Bu. Apa rumusnya, Nik? GS U kali gamma W, Bu. Per 1 di... Salah, Bu. Salah. Gamma efektif. Dia kondisi ini adalah ya itu dalam kondisi di bawah muka air tanah, di kondisi jenuh, tapi dalam perhitungan Anda pakainya gamma efektif untuk perhitungan. Apa rumus gamma efektif?
Izin menjawab, Bu. Ya, Rumusnya gamma sat dikurang gamma W. iya, betul. Gamma sat dikurang gamma W. Nah, jadi gamma satnya berapa ya? Jadi permukaan tanah itu kalau dia di bawah muka air tanah, ini gamma yang diketahui itu gamma sat, ya. Nah, gamma saturated. Nah, tapi ketika Anda ngitung nanti ya analisis, perhitungan apa saja yang dipakai di situ kondisi efektif, ya. Kondisi setelah dikurangi dengan gamma air. Artinya gamma sat, gamma jenuh air itu dikurangi dengan gamma airnya saja. Jadi tanahnya dalam kondisi berat isi tanah apung, berat isi tanah efektif. Paham maksudnya? Paham, Bu. Nah, saya ulangi. Tanah ini kan dia berada di bawah muka air tanah, dia jenuh air. Nah, saya ingin tahu berapa berat isi tanah dalam kondisi jenuh air. Nah, itu dia berat isi tanah efektif. Artinya berat isi jenuh, berat isi atau berat volume tanah jenuh air ini dikurangi dengan berat airnya saja. Ya, sama ketika Anda mandi, ya, kan jenuh air itu. Nah, setelah itu Anda nggak usah siram lagi. Anda kondisinya kondisi efektif, kondisi Anda kondisi tanpa air, ya, tanpa diberi air, artinya dikurangi dengan gamma air. Nah, berarti itu kondisi efektif. Ya, si tanahnya saja dalam kondisi dia setelah dikurangi sama berat isi air. Nah, itu gamma efektif, ya. Nah, masih ada lagi gamma berat isi? Masih ada berat isi tanah? Habis, Bu. Habis ya? Oke. Habis, Bu. Jadi ini ada 6 ini berat isi tanah itu. Berat efektif, ini berat air sudah, berat gamma sat. Gamma sat ini artinya gamma tanah kondisi di bawah muka air, ya. Kemudian gamma dry ini kondisi berat isi tanah kondisi kering oven yang sudah di oven. Berarti di sini beratnya adalah berat tanah kering, gamma solidnya. Kalau berat tanah kering tentu berat berat tanah si solid butirannya saja dibagi dengan volume. Ini apa tadi nih? Ini saturated ini ya, sama ini sama ini. Oke. Nah, kalau berat isi tanah basah, jadi berat total tanah basahnya dibagi dengan volume. Ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Nah, Paham, Bu. ya. Ya Nah, Allah. apalagi properti tanah yang lain? Berat isi, kadar air. Nah, apalagi? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Porositas, Bu. porositas. Simbolnya apa? N, Bu. N, ya. Porositas N, ada rumusnya. Karena terkait dengan angka pori. Jadi pori-pori tanah ini berapa angka porinya, ya. Nah. Oke, apa lagi? Izin jawab, Bu. Siapa tadi yang jawab tuh? Izin jawab, Bu. Enggak, perempuan yang Adela, jawab. Bu. Adela. Nah, siapa lagi? Apa lagi? Jawab, Properti Bu. tanah. Izin jawab, Bu. Ya, Hamdi. Derajat kejenuhannya, Bu. Derajat kejenuhan apa simbolnya? S, Bu. S. Nah, kalau derajat kejenuhannya 100%, artinya apa itu? Andi. Gimana tadi, Bu? Kalau nilai S-nya, derajat kejenuhannya 100%. 100%. Artinya dia jenuh air ya. Air, Bu. Nah,
Apalagi masih ada lagi propertis tanah? Volume udara, Bu. Udah, Bu. Jawab, Bu. Apa? Angka Kerapatan pori. relatif, Bu. Volume Arya? udara masuk, Bu. Kerapatan relatif, Bu. Kerapatan relatif. Ya. Apalagi? Kerapatan Volume relatif apa simbolnya? DR, Bu. DR. Kalau tanahnya kerapatan relatifnya kecil, artinya tanahnya bagaimana? Rapat atau tidak? Padat, Bu. Bu. Nilai kerapatannya kecil. Cair nggak, Bu? Tidak rapat. Ya, berarti dia. Nah, jadi nilai-nilai propertis tanah ini nanti Anda bisa mengklasifikasikan dari jenis tanahnya ya. Misalnya tadi kalau yang kerapatan relatif, kalau nilai DR-nya kecil, artinya tanahnya ya tidak rapat. Kalau tidak rapat ini kemungkinan dia angka porinya besar, pori-pori tanahnya besar ya. Nah, itu ada contoh soal di buku Anda ya. Ya. Di buku Anda halaman 12. Rongga tanah misal, rongga tanah. Kalau rongga pori-pori tanahnya besar, berarti Anda bisa mengklasifikasikan dari jenis tanahnya. Berarti rongga porinya besar, jenis tanahnya pasir, ya. Kalau rongga pori tanahnya kecil, artinya antar butirannya itu saling terikat satu sama lain. Jadi rongga pori tanahnya kecil. Apa jenis tanahnya? Yuk, apa jenis tanahnya? Siapa yang tahu? Izin jawab, Bu. Lempung, Bu. Ya, lempung. Nah, karena lempung itu antar butirannya dia saling mengikat. Nah, siapa yang mengikat? Kohesinya. Jadi setanah lempung itu ada sifat kohesif. Kohesif itu daya ikat antar butiran tanahnya. Nah, makanya kalau tanah lempung itu kelihatan terasa lengket-lengket ya di tangan ya. Nah, itu karena ada sifat kohesifnya. Oke. Masih ada lagi propertis tanah? Bu. Ada, Bu. Apa lagi? Ada, Bu. Kepadatan relatif, Bu. Kepadatan relatif. Tadi kerapatan relatif, DR. Kalau kepadatan relatif, RC. Nah, apa lagi? Yang paling ini. Ada satu lagi yang paling nanti Anda akan lakukan pengujiannya. Ada lagi propertis tanahnya, satu lagi. Berat jenis spesifik. Berat jenis. Siapa yang jawab berat jenis tadi? Atau GS? Siapa? Yesa, Bu. Berat jenis atau GS. Kita melakukan pengujian GS ini. Berat jenis atau berat spesifik. Itu berat butiran padat atau gamma S dengan berat volume air. Jadi rumus GS itu gamma S berat butiran solid dibagi dengan gamma air. Ya. Masih ada lagi? Sudah? Indeks propertis tanah? Sepertinya sudah ya. Nah, oke, itu dia indeks propertis tanah. Oke, ada sedikit 5 menit lagi yang modul kedua mengenai Atterberg limit. Jadi, di mata kuliah mekanika tanah 1 ini Anda akan mengidentifikasi dari si tanah. Identifikasi dari propertis tanahnya, identifikasi dari jenis klasifikasi tanahnya. Ada nanti di modul klasifikasi tanah di modul keempat nanti itu. Kemudian Anda ada mengidentifikasi nilai batas-batas Atterberg-nya atau batas-batas konsistensi tanah. Nah, batas-batas konsistensi tanah itu ya, itu terdiri dari apa saja? Batas apa? Siapa yang tahu yang bisa jawab? Batas-batas
Siapa? Yunisa, Bu. Yunisa. Apa saja? Yang pertama, batas cair suatu tanah. Yang kedua, batas plastis. Yang ketiga, batas surut, Bu. Ya, betul. Batas cair atau liquid limit. Ya, ada di slide modul kedua ini. Yang pertama, batas cair artinya antara kondisi tanahnya, kadar airnya yang tinggi dengan kondisi kadar airnya rendah dari itu. Artinya batasan antara cair dengan plastis. Itu adalah batas cair. Kemudian batas-batas konsistensi tanah ada batas plastis. Batas antara kondisi tanah yang plastis dengan kondisi tanah yang semi padat. Itu dikatakan sebagai batas plastis. Nah, dan satu lagi batas susut. Batas antara kondisi tanah yang semi padat dengan kondisi tanah yang padat. Maka dikatakan sebagai batas susut. Nah, ini dia salah satu ini identifikasi juga terhadap kondisi batas-batas konsistensi dari tanah. Ya, nah jadi Anda nanti bisa menghitung berapa nilai batas cairnya atau liquid limitnya, atau berapa persen tanah itu dikatakan dia sebagai sebagai kondisi cair, ya. Jadi berapa nilai kadar airnya kalau kondisi tanah tersebut dikatakan sebagai cair, ya. Nah, artinya di sini ada kaitan hubungan antara kadar air ya dengan jumlah pukulan. Ketika Anda melakukan pengujian batas cair atau liquid limit. Nah, Anda melakukan pengujian ini nanti di labor, itu namanya pengujian Casagrande. Ya, pakai cawan kuningan ini ya. Ini Anda putar sehingga tanah yang di dalam cawan ini Anda ketuk-ketuk ya. Anda ketuk-ketuk, nanti Anda akan tahu berapa nilai kadar air tanahnya. Ya, artinya semakin banyak jumlah ketukan, maka kadar airnya semakin. Siapa yang bisa jawab? Semakin banyak jumlah ketukan, maka kadar airnya semakin Tinggi, Bu. Salah. Siapa yang jawab? Semakin banyak jumlah ketukan, maka kadar air akan semakin, artinya kadar airnya semakin Mutia? Kurang, Bu. Berkurang, Bu. Semakin kecil kadar airnya. Ya, coba bayangkan dulu. Coba fokus. Tanah itu Anda ketuk-ketuk tuh, banyak jumlah ketukannya. Tanahnya cair atau padat? Tanahnya padat. Padat. Artinya kalau tanahnya padat, airnya bagaimana? Airnya keluar, Bu. Bukan keluar. Airnya Kondisi sedikit, airnya sedikit, Bu. iya. Ya, dibandingkan kalau Anda ketuk saja 2 kali atau 5 kali ketukan saja dia udah menyatu. Berarti kondisi tanahnya bagaimana? Air, Bu. Kadar airnya banyak, Bu. Kadar airnya banyak. Berarti kondisi tanahnya cair, ya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Jadi itu terkait dengan grafik nanti untuk menentukan nilai batas cair itu dari grafik. Grafik hubungan antara jumlah pukulan dengan nilai batas cair. Ini dia. Ini dia grafiknya nih. Grafik menurun dia linier. Jadi semakin banyak jumlah pukulan, maka kadar airnya, nilai kadar airnya semakin sedikit. Ya, makin turun dia nilai kadar airnya. Sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, jadi seperti contoh di sini. Ini contohnya. Jumlah pukulan, yang tugas 2 Anda yang dibuat jumlah pukulan suku X ini, semakin banyak jumlah pukulan,